Halo Pren, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya Pren. Nah, selamat datang di channel Cornet 21. Kali ini gue akan menceritakan alur sebuah film. Langsung aja kita masuk ke studionya. On your left. Eits, tapi sebelum lanjut, kali ini kita akan ditemenin oleh temen gue namanya si Meg dan si James dan satu lagi si Bob. Biar kalian para jomblo kaum rebahan tidak nonton sendirian ya Pren. Hehehe. Got it! Film ini berjudul Pixie yang rilis tahun 2020. Film ini menceritakan seorang wanita cantik dengan rencana besar untuk melarikan diri dari akar pedalaman Irlandia yang ingin menempa kehidupan barunya di San Francisco. Menggunakan pengetahuan batinnya sebagai putri tiri dari gangster kota kecil, dia pun dengan cerdas memanipulasi berbagai kekasih dan mantan pacarnya itu untuk melakukan perampokan obat-obatan yang berbahaya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita skuy. Outskuy living. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Pixie. Dia merupakan pemeran utama dalam film ini. Ya iyalah, judulnya aja Pixie, bukan Junet. Hehehe, canda Junet. Scene dimulai pada saat Pixie sedang mengunjungi makam ibunya. Ia amat sedih ketika ditinggal oleh seorang ibu untuk selamanya. Setelah mengunjungi makam ibunya, Pixie pun langsung pulang meninggalkan makam. Suatu ketika di barat Irlandia, ada dua orang lelaki yang sedang mengendarai mobil. Dia adalah Fergus dan temannya Colin. Colin adalah mantannya Pixie. Mereka putus sejak 6 bulan yang lalu. Namun Colin menganggapnya hanya break sementara. Ternyata mereka berdua hendak melaksanakan aksi perampokan. Mereka hendak merampok obat-obatan terlarang dari sekelompok mafia di sebuah gereja. Gila abis, mafia markasnya di gereja. Setelah sampai di gereja, Colin pun berbincang sedikit dengan Fergus mengenai hubungannya dengan Pixie. Colin mengatakan bahwa ada seorang pria yang lebih sering menemui Pixie selain dia, namanya Tyrone. Setelah itu mereka pun langsung melaksanakan aksinya. Oh ya, jadi para mafia ini berkedok sebagai pemuka agama gitu biar nggak kecium transaksinya. Oke lanjut. Mereka pun menemukan sebuah tas di kolong meja yang isinya adalah obat-obatan tersebut. Dan terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Setelah merampok obat-obatan, mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun tak sengaja Colin pun membuka dashboard mobil dan di dalamnya ada sebuah jackpot milik Fergus. Colin pun membukanya dan dia pun kaget setelah mengetahui nama asli Fergus adalah Fergus Tyrone. Colin pun marah dan cemburu. Ternyata selama ini dia telah dikhianati temannya sendiri. Tanpa basa-basi, Colin pun menembak Fergus di bagian kepalanya sampai mati. Di suatu bandara, Pixie sedang menunggu kedatangan Fergus untuk terbang ke San Francisco. Namun Fergus tak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi. Akhirnya Pixie pun membatalkan penerbangannya itu. Pixie begitu sedih dan merenung karena impiannya untuk hidup di San Francisco itu pun batal. Pixie pun mengunjungi sebuah klub dan berdansa untuk melampiaskan kesedihannya itu. Tiba-tiba ada seorang pria datang, dia bernama Daniel. Daniel adalah pemakai sekaligus pengedar pil ekstasi. Dia datang untuk menawarkan barang kepada temannya yang bernama Frank dan Harlan. Tampak dari kejauhan, Frank sedang memerhatikan Pixie. Nampaknya dia tertarik dengan Pixie ini. Setelah itu, Daniel pun mengajak mereka ke belakang untuk memakai narkobs. Dan Daniel pun memberitahu Frank dan Harlan rumor yang beredar bahwa Pixie menyukai pemotretan dan sudah menyiapkan surat pendaftarannya ke institusi seni di San Francisco. Daniel menjelaskan bahwa foto-foto yang diambilnya untuk eksperimental, seperti suka memfoto dirinya bercinta dengan lelaki lain. Wow. Nampaknya Frank dan Harlan itu pun tertarik dan penasaran dengan apa yang dikatakan Daniel. Mereka pun langsung mengunjungi rumah Pixie untuk memastikan perkataan Daniel dan ingin melakukan pemotretan. Dan yang mencoba masuk duluan pun si Frank, karena dia merasa lebih tua daripada Harlan. Hahaha, masih aja tua-tuaan dulu kayak anak kecil.
Frank pun mencoba mengetuk pintu rumah Pixie dan mengaku bahwa dia menyukai fotografi dan menanyakan apakah ada studio foto yang bagus di dekat sini. Namun Pixie pun mengatakan, "Kamu datang ke rumahku jam 2 pagi hanya untuk menanyakan studio foto di mana." Aduh Frank, gak logis banget sih lu. Namun Frank pun terus berusaha agar dia bisa masuk. Maksa banget lu. Sehingga Pixie pun mengizinkannya masuk. Richard who? Oh, you've got to be kidding me. Oh, for God's sake. What a jammy bastard. Tak lama kemudian, Colin pun datang mengunjungi rumah Pixie sambil membawa tas berisi obat-obatan tersebut. Dia terlihat marah-marah karena telah dihianati. Dari kejauhan, Harlan pun melihat kedatangan Colin yang sedang marah-marah itu di dekat rumah Pixie. Karena emang dia lagi nunggu si Frank untuk bergantian masuk. Pada saat itu, Frank pun sedang melakukan photoshoot di dalam rumah. Namun ternyata, ia malah didandanin kayak cewek. Nasib buruk. Relax your jaw. Harlan yang panik melihat tingkah Colin yang marah-marah. Sambil mengeluarkan pistol itu pun langsung ditabrak olehnya. Frank pun telah melakukan photoshootnya, lalu ia ingin meminta nomor telepon Pixie. Sayangnya HP Pixie lagi rusak, jadi tidak bisa dihubungi. Frank yang terus berusaha agar bisa bersama Pixie. Dia pun menuliskan nomor telepon miliknya di kertas sekaligus alamat rumahnya. Siapa tahu mungkin Pixie sedang di sekitar rumahnya terus bisa mampir gitu. Usaha terus bos, garap aja dulu gak ya? Setelah Frank keluar dari rumah, Harlan yang panik pun menceritakan apa yang terjadi di luar. Bahwa kita ada masalah. Namun ternyata Harlan yang mengira Colin itu sudah mati memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Frank yang gak tahu apa-apa itu pun kaget dan langsung membuka tas tersebut. Setelah mengetahui isi tas tersebut adalah pil ekstasi, mereka pun bergegas pergi dari rumah Pixie. Frank yang sedang berpikir mencari orang yang tepat untuk bisa menangani obat tersebut untuk dijual. Lalu ia pun mengira Daniel bisa membantunya, karena Daniel adalah seorang pengedar narkoboy. Mereka pun mengunjungi Daniel ke suatu bandara, karena Daniel bekerja di sana sebagai wrapping copper. Lalu Frank pun bilang bahwa mereka ingin ketemu pemasok dari Daniel. Dia mengatakan kami membawa paket besar untuk dijual. Mungkin ini terlalu besar buat kamu. Makanya dia minta bantuan untuk ketemu dengan pemasoknya. Setelah sedikit ada perdebatan, Daniel pun memberitahu bahwa pemasoknya adalah pamannya sendiri yang bernama Raymond Donnelly. Namun Daniel memperingatkan itu jalur berbahaya yang mereka ambil karena mereka akan berhubungan dengan pemain sungguhan. Lalu Daniel pun memberitahu alamat pamannya itu. Keesokan harinya, Pixie sedang berkunjung ke rumah ayahnya untuk acara mabar alias makan bareng. Lebih tepatnya adalah ayah tirinya itu. Ya, ayah kandungnya kabur meninggalkan dia dan ibunya pada saat Pixie masih bayi. Lalu ibunya menikah lagi dengan ayah tirinya ini yang bernama Darmot. Dia adalah gangster kota kecil. Ia juga mempunyai adik perempuan bernama Summer. Pixie sangat menyayangi ayahnya itu yang sudah dianggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Begitupun sebaliknya, ayahnya juga sangat sayang terhadap Pixie. Namun tidak begitu mulus. Pixie mempunyai kakak tiri laki-laki yang bernama Mickey. Tampaknya ia sangat benci sama Pixie. Lalu mereka pun memberitahu Pixie bahwa Colin menghilang dan mereka menemukan ada kecelakaan mobil pada saat itu. Dan mereka memberitahu bahwa di dalamnya ada Fergus yang sudah mati tertembak menembus di pelipisnya. Lalu Pixie pun pergi ke belakang. Dan Mickey pun disuruh minta maaf oleh ayahnya kepada Pixie karena sikapnya itu. Namun bukannya minta maaf, Mickey malah menuduh Pixie bahwa dia terlibat dalam masalah itu. Ia mengira bahwa Pixie dengan Colin sedang merencanakan sesuatu, karena setahu Mickey mereka berdua pacaran. Pixie pun membantahnya bahwa dia sudah putus dengan Colin 6 bulan yang lalu. Nampaknya Mickey yang cemburu terhadap Pixie karena keselarasan mereka berdua dengan ayahnya itu. Pada saat jalan pulang ke rumah, Pixie pun melihat ada bekas darah di jalan depan rumahnya. Pixie menduga dan ingat pada malam itu Frank menuliskan nomor telepon dan alamat rumahnya di kertas. Pixie pun langsung mendatangi alamat tersebut untuk menemui mereka berdua. Mereka mengatakan bahwa tinggal di tempat ini hanya untuk sementara. Pixie yang curiga pun langsung menebak bahwa mereka tak bisa berada di situasi air panas. Pixie juga menebak bahwa barang itu ada di bawah ranjang.
Pixie pun langsung ingin membukanya. Dan dugaan pun benar bahwa tas tersebut berisi obat-obatan. Dan dia tidak habis pikir di mana mayat Colin berada. Frank pun memberitahunya bahwa mayatnya ada di bagasi mobil. Pixie pun memberi dua pilihan kepada mereka, membunuhnya atau menyatukan kekuatan untuk pergi. Karena dianggapnya mereka telah menyelamatkan nyawa Pixie dari orang yang ingin membunuhnya itu. Pixie pun mengajak mereka pergi dari situ untuk menjual obat tersebut sebelum ayahnya datang mengetuk pintu. Karena ayahnya adalah seorang gangster yang condong terhadap kekerasan. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Namun pada saat di jalan, Pixie pun memberitahu bahwa paket barang itu masuk ke pulau melalui Magret. Karena dianggapnya polisi tidak akan pernah menggeledah seorang pendeta. Scene berpindah kepada ayahnya yang sedang belajar masak dan menonton video tutorial. Itu pun dikagetkan oleh Mickey. Mickey yang memberitahu ayahnya dan suruh nonton berita bahwa ada 4 pendeta ditemukan mati. Pendeta tersebut telah dirampok dan dibunuh oleh Colin dan Fergus sebelumnya. Dan di berita tersebut, nampak pendeta Magret yang mengatakan bahwa Tuhan akan membalasnya. Ayah Pixie yang kaget melihat berita itu pun langsung merenung, karena mereka berdua bersumpah jika bertemu kembali bakal ada perang di antaranya. Lalu ayahnya pun menghubungi temannya untuk menginvestigasi kasus tersebut. Temannya bernama Seamus. Tampaknya Seamus sedang melakukan ujian test drive di lapangan Polres Jakarta. Got him! Got him! Ngapain lu Meg, ketawa-tawa mulu lu? Diam di situ. Ayahnya pun menjelaskan kepada Seamus dan menyuruhnya untuk mencari Colin sebelum mereka menemukannya. Seamus mengatakan bahwa dia butuh petunjuk dan Mickey pun bilang, ikuti Pixie. Menurutnya jika kau mengikuti Pixie, kau akan menemukan Colin. Dan Seamus pun mengatakan bahwa dia akan mencari Colin dan akan mengabari saat menemukan sesuatu. Seamus pun menyelidikinya. Akhirnya dia mengunjungi rumah Pixie dan dia melihat ada bekas darah di dekat rumahnya. Hal itu meyakinkannya bahwa ada kaitannya dengan Pixie. Scene berpindah kepada mereka yang terus berjalan untuk mencoba menjual obat-obatan tersebut. Lalu mereka mengunjungi tempat pamannya Daniel untuk menjualnya. Pixie pun menjelaskan bahwa hal ini punya kecenderungan menjadi tak berjalan dengan baik. Ya mungkin Pixie lebih tahu soal transaksi ini daripada mereka berdua. Namun mereka menganggapnya sebagai teman dari keluarga yang akan membantunya keluar dari situasi ini. Pixie yang waspada itu pun akhirnya mengambil pisau dari tempat itu untuk berjaga-jaga. Mereka pun menemui Raymond Donnelly, pamannya Daniel, dan memberitahunya bahwa dia datang diberitahu alamat ini oleh Daniel, keponakannya. Mereka pun dipersilakan duduk dan ditanya apa tujuan mereka datang ke sini. Lalu Pixie pun menjawab bahwa kami punya pil ekstasi untuk 30 tahun ke depan. Gila sih sampai 30 tahun gitu. Banyak banget. Akhirnya Donnelly ingin melihatnya dan menyuruh asistennya itu yang bernama Marlowe untuk mengecek bahwa pil itu asli atau palsu. Setelah dicek bahwa itu asli, Donnelly mengatakan apakah itu udah semua? Apa masih ada lagi di mobil? Frank mengatakan itu sudah semuanya, bahkan tidak ada sisa untuk di jalan nanti. Lalu Donnelly berkata lagi, dan apa yang kau bawa? Mungkin di sini pertanyaannya merujuk ke senjata atau sesuatu gitu. Harlan mengatakan, kami tidak membawa apapun dan langsung menemui Tuan Donnelly, dan lagi pula kau pamannya Daniel. Pixie yang sudah gak asing lagi soal hal ini hanya diam seolah dia tahu akhirnya bagaimana. Oke, akhirnya mereka pun menegosiasi harga. Setelah mengetahui mereka datang tidak membawa senjata, pamannya Daniel langsung ngasih harga rendah. Dia berkata bahwa kalian datang ke sini membawa tas berisi narkoba dan kalian menginginkan 80 atau 100 ribu euro. Dan Harlan berkata itu tidak adil. Lalu Donnelly menyuruh asistennya untuk menunjukkan sesuatu kepada mereka. Setelah mengetahui isi dari lemari itu adalah senjata, Pixie pun langsung menusuk tangannya sampai tertancap di meja. Dan mereka langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke suatu pantai untuk bersantai dan sambil bercerita. Dan Pixie menceritakan kepada mereka bahwa semua ini ada kaitannya dengan dirinya. Itu sebabnya orang itu mengetuk pintu rumahnya, alias si Colin itu. Pixie mengatakan itu sangat rumit. Aku sudah menyusun rencana dengan bantuan orang lain, alias Fergus. Aku membuat Fergus untuk mengelabui Colin, orang yang saat ini mati di belakang mobilmu, untuk menyela perdagangan obat-obatan pendeta Magret.
Lalu Fergus menyingkirkan Colin dan menemui aku di bandara. Fergus tidak tahu aku berencana terbang ke San Francisco dengan uang itu sendirian. Setelah bersantai bercerita dan mandi di pantai, mereka pun kembali ke tempat pamannya Daniel untuk menghabisi mereka. Dan mereka pun sedikit party-party di tempat itu. Lalu mereka pun disuruh Pixie untuk duduk di ranjang. Ia berkata, bukan urusan kalian dengan siapa aku memilih untuk tidur. Namun Pixie berkata, kali ini mulutnya akan bertamasya dengan kalian berdua. Mereka pun mendapat kiss yang hangat dari Pixie. Whoa! Wait 1 second. Kenapa sih lu Mac? Diem, udah diem. Ribet lu. Tapi bukan hanya di-kiss oleh Pixie, mereka berdua pun akhirnya. Namun tiba-tiba Seamus datang sambil menodongkan shotgunnya dan menyuruh untuk berlutut di lantai. Dan menyuruh Pixie memakai talitis di tangannya. Lalu Seamus menanyakan di mana Colin berada. Mereka menjawab kami tidak tahu apa-apa. Lalu Seamus membawa mereka pergi dari situ. Mereka berdua pun disuruh menggali 2 kuburan. Mungkin itu ancaman buat mereka. Lalu Harlan memohon dan meminta maaf bahwa mereka berdua tak bermaksud ikut terlibat. Permohonan itu pun dibantah oleh Seamus karena mereka temannya Pixie dan disuruh melanjutkan galiannya itu. Harlan yang panik saat menggali makamnya itu mengajak Frank agar mereka berdua melakukan sesuatu. Namun Frank menyuruhnya diam dan yakin bahwa Pixie mempunyai rencana. Harlan yang panik pun mengatakan kepada Seamus bahwa kami telah berbohong dan Colin ada di bagasi mobilnya. Seamus pun membuka bagasi itu. Ternyata Colin masih hidup dan menembak Seamus yang membuka pintu bagasi itu. Lalu Seamus pun membalas dengan shotgunnya itu. Dan mereka berdua sama-sama sekarat. Pixie pun keluar dari mobil untuk dibukakan ikatannya itu. Dan menyuruh mereka berdua untuk menyelesaikan pekerjaan yang bagus menggali kuburan itu. Lalu Pixie berbincang dengan Colin bahwa kau mengacaukan semuanya. Lalu Pixie pun mendongengkan Colin sebelum tidur. Dia mengatakan aku akan membawamu kembali ke 4 tahun lalu. Hari yang tak mudah aku lupakan. Di mana Pixie yang sedang mengunjungi ibunya yang sakit kanker stadium 4. Jadi kau bisa bayangkan ketika aku melihat sosok asing keluar dari ruangannya. Dan aku melihat ibuku sudah tak bernafas lagi. Tak ada yang mempercayaiku bahwa dia dicekik. Mereka berpikir ibuku sudah menyerah. Tapi aku berpikir logis untuk kembali ke buku pengunjung. Nama Jeremy Fisher menghantuiku selama 3 tahun. Lalu Pixie mengatakan kepada Colin, pada saat kita berbaring di ranjang, dia akan ke toilet untuk buang air. Namun tisu toilet di kamar mandi habis. Seandainya kau mengganti tisu itu, kau gak bakal ketahuan. Lalu Pixie menanyakan satu pertanyaan kepada Colin, mengapa kau melakukannya? Colin mengatakan, dia yang membayarnya. Dan ternyata Mickey, kakak tirinya sendiri yang menyuruhnya. Setelah mengetahui semuanya, Pixie pun membalas apa yang terjadi dengan ibunya itu dan menembak Seamus sampai mati. Lalu Pixie menyuruh mereka untuk menguburnya. Lalu Pixie pergi sebentar untuk mencari angin karena dia tidak begitu suka dengan pemakaman dan dia menelpon seseorang. Setelah selesai pemakaman, Pixie mengajak mereka ke gereja di dekat Clonakilty. Pixie mengatakan petualangan mereka harus menghasilkan uang dan keluar dari permasalahan ini dan bisa hidup dengan damai dengan keluarga. Mereka berencana untuk menjual obat-obatan itu kembali ke gangster yang menghilangkannya saat pertama, yaitu gangsternya pendeta McGrath. Itu satu-satunya cara agar terlepas dari kekacauan ini. Lalu mereka pun pergi ke gereja untuk transaksi dengan gangster itu. Mereka bertiga sudah menyusun rencana sebelum gangster itu datang. Mereka yang mengumpat lalu menaruh buntalan yang bisa ditarik di atas meja. Lalu mereka yang berkomunikasi dari jarak jauh. Pixie pun menyuruh untuk menaruh uangnya di atas meja. McGrath yang kesal dengan permainan ini menyuruh mereka keluar atau mereka akan menemukannya dan membuatnya kehabisan darah perlahan-lahan. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari mereka. Pixie yang sudah merencanakan sesuatu itu pun hanya bisa menunggu. Lalu tak lama kemudian pun ayahnya datang bersama anak buahnya untuk membantu Pixie. Mereka yang dapat laporan langsung bersiap-siap bahwa mereka kedatangan tamu. Mereka pun saling bertanya satu sama lain, mengapa kau ada di sini? McGrath mengatakan bahwa ada seorang wanita yang menghubungiku.
Lalu ayahnya Pixie pun mengatakan, apakah kita akan merusak perdamaian setelah bertahun-tahun ini? Namun Magritte mengatakan menyuruh mereka pergi dari sini dan kembali ke kota busukmu yang kau sebut sebagai rumah itu. Namun ayahnya memberi kode kepada Pixie, sekarang adalah waktu yang akan lebih baik. Pixie pun melepaskan tali itu sehingga menimpa kepala anak buahnya Magritte, dan terjadilah aksi baku tembak satu sama lain. Ayahnya Pixie pun tertembak oleh Magritte yang bersembunyi di balik tiang. Lalu Pixie pun mengatakan saatnya kita pergi dari sini. Namun tiba-tiba Mickey menghadangnya dan mengatakan, apa kau siap menemui ibumu? Namun Mickey yang kaget atas kedatangan Gareth di belakangnya itu pun langsung dijatuhkan dan ditodong balik oleh Pixie. Lalu dia mengatakan, aku tahu kamu yang menyuruh Colin untuk melakukan itu. Mickey menjawab, karena kau membuat ayahku jauh dariku. Mickey yang merengek agar tidak dibunuh pun minta maaf. Akhirnya Pixie hanya menembak kakinya saja agar merasakan penderitaan. Pixie yang meminta maaf dan berterima kasih kepada ayahnya karena telah mengeluarkannya dari masalah yang rumit. Lalu ayahnya menyuruh mereka pergi dari sini. Nampaknya dia akan baik-baik saja ditinggal. Mereka yang hendak pergi, tiba-tiba saja Harlan nekat masuk ke dalam untuk mengambil tas berisi uang itu. Harlan pun berhasil mengambilnya dan mereka bergegas pergi. Setelah mendapatkan uang itu, mereka pun mengantar Pixie ke bandara untuk impian hidupnya tinggal di San Francisco. Mereka pun saling berpelukan sebelum perpisahan tersebut. Lalu Pixie membacakan kutipan ibunya saat dia sedang sakit parah. Dia bilang, apapun pilihanmu, aku harap kau temukan cara untuk melanggar aturan dan membuat sedikit masalah di luar sana. Dan aku juga berharap kalian memilih untuk membuat masalah itu karena wanita. Harlan pun mengatakan, kau Pixie Hardy telah menyebabkan cukup masalah untuk 1000 wanita. Pixie pun tersenyum dan pergi menuju pesawat. Mereka berdua pun berdiskusi apa yang kita lakukan ke depan dengan uang itu dan berhayal untuk kuliah agar mendapatkan gelar sarjana. Tapi pada saat mereka ingin melihat isi tasnya sekali lagi, uangnya pun tidak ada di dalam tas itu. Yang ada hanyalah foto-foto si Frank pada saat di rumah Pixie. Pixie pun hanya tersenyum saat Frank mencoba memanggilnya. Dan film pun berakhir. Mereka berdua pun hanya mendapatkan foto-foto banci itu. Kasian banget sih mereka berdua. Oh ya, mungkin pesan moral dari film ini adalah jangan mudah tergoda oleh perempuan gitu. Maybe. Karena perempuan adalah racunnya dunia. Hehehe, canda perempuan. Got it! Atau mungkin dari kalian yang tahu pesan moral dari film ini langsung aja komennya di bawah ya, oke? Oh ya, kasihkan nonton jadi jangan lupa ya buat subscribe channel ini friend, biar gue semangat buat uploadnya. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di film selanjutnya. Thank you, bye. Fuck her in the Benz.